Papan partikel adalah papan buatan yang terbuat dari serpihan kayu dengan bantuan perekat sintetis kemudian mengalami gempa panas sehingga memiliki sifat seperti kayu, tahap api, dan merupakan bahan isolasi serta bahan akustik yang baik. Definisi papan partikel menurut Maloney 1993. Papan partikel adalah salah satu jenis produk komposit atau panel kayu yang terbuat dari partikel-partikel kayu atau bahan berlignin selulosa lainnya yang diikat dengan perekat atau bahan pengikat lain, kemudian digempa panas. Pembuatan papan partikel. Yang pertama, pembuatan serpi. Pada mulanya, perusahaan furnitur hanya bakal memanfaatkan serpihan kayu atau chip yang menjadi sisa dari proses penggergajian. Namun seiring dengan meningkatnya jumlah produksi, maka perusahaan pun harus membuat serpihan kayu ini sendiri untuk memenuhinya. Chip terbuat dari kayu tanpa lapisan kulit supaya daya tahan lebih tinggi. Pembuatan chip secara konvensional dikerjakan dengan memotong atau membelah kayu beberapa kali hingga ukuran partikel-partikelnya menjadi sangat kecil. Kurang lebih ukuran serpihan kayu yang diharapkan adalah 25 x 25 x 10 mm. 2. Penyaringan serpi. Serpihan kayu yang sudah terkumpul hampir bisa dipastikan tidak memiliki ukuran yang sama. Oleh sebab itu, langkah berikutnya yang harus dilakukan ialah menyaring serpihan-serpihan kayu tersebut, terutama memisahkan serpihan kayu yang ukurannya terlalu besar. Tujuan dari dilakukannya penyaringan ini yaitu memperoleh ukuran serpihan kayu yang seragam dan sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Ketiga, pembuatan massa berserat atau plug. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan massa berserat atau plug dari serpihan kayu atau chip yang telah berhasil dikumpulkan. Tak hanya melalui metode pengerjaan secara mekanik saja, tetapi proses pembuatan massa berserat ini juga dapat dilakukan secara kimiawi, semi kimia, termal, serta eksplosi. Keempat, pengeringan massa berserat. Massa berserat perlu dikeringkan terlebih dahulu, sebab kandungan air yang ada di dalamnya bakal turut mempengaruhi proses pembuatan papan serat. Kalau kadar air di massa berserat ini terlalu tinggi, maka risiko terjadinya blow up pada saat dilakukan pengempaan pun meningkat tajam. Sebaiknya, apabila kandungan air ini terlalu rendah, maka laju transfer panas yang berasal dari permukaan papan ke bagian dalam pun akan berkurang. Akibatnya yaitu waktu pengempaan pun semakin lama. Adapun kadar air yang ideal adalah berada pada titik jenuh serat berkisar antara 25-30%. Langkah kelima, pemberian bahan perekat. Bahan perekat merupakan suatu bahan yang memiliki fungsi perekatan sehingga dapat merekatkan atau menjadikan satu bahan-bahan yang direkatkan. Cara penerapan bahan perekat biasanya dikerjakan dengan menempelkan atau mempersatukan benda-benda tersebut. Langkah keenam, pembuatan mat. Proses pembuatan mat untuk menghasilkan papan serat biasanya dilakukan menggunakan mesin-mesin khusus yang meliputi decal box machine, grinder machine, serta clinder machine. Ada dua macam metode dalam membuat mat ini, antara lain metode basah dan metode kering. Langkah ketujuh, pengempaan panas. Fungsi utama proses pengempaan panas adalah mengubah uap air pada mat menjadi uap air yang dapat mengenyalkan serat kayu. Tahap ini sekaligus berguna untuk mengalirkan transmisi panas yang berasal dari lapisan permukaan papan menuju ke bagian tengah papan serat. Dengan begitu, maka proses polimerisasi bahan perekat pun sanggup berlangsung lebih cepat. Langkah ke-8, pengempaan dingin. Proses pengempaan dingin berfungsi untuk mengeluarkan kadar air dan gelembung udara yang terdapat di dalam mat. Langkah ini juga dapat memadatkan mat serta menentukan tebal mat lebih awal sehingga perhitungan kebutuhan sumber energi dan biayanya bisa dilakukan sejak awal. Terakhir, langkah ke-9, pemotongan papan serat. Papan serat ini selanjutnya akan dipotong pada bagian sisi panjang dan sisi lebarnya menurut ketentuan tertentu. Pemotongan papan serat wajib dilaksanakan sesuai standar dan keinginan si pemesan. Papan serat yang sudah dipotong lantas diamplas untuk menghilangkan lapisan permukaan bagian atas yang langsung mengalami pengerasan, menghasilkan permukaan yang bertekstur halus serta menghasilkan ukuran permukaan yang lebih luas dan tepat.